Retinoblastoma merupakan kanker ganas yang tumbuh dengan cepat dan berkembang pada masa pertumbuhan retina anak. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada mata normal, cahaya jatuh tepat di retina, gambar pun terlihat jelas. Namun, pada penderita retinoblastoma, ada masa tumor yang melangi. Pandangan menjadi kabur karena cahaya tersebar. Menurut International Classification of Retinoblastoma atau ICRB, terdapat 5 kategori retinoblastoma, grup A sampai grup E. Pada grup A sampai grup C, tumor mulai terbentuk dan baru mulai menyebar. Pada masa ini, mata anak masih dapat diselamatkan. Namun pada grup D dan grup E, sel tumor sudah menyebar luas dan mata mengalami kerusakan secara struktural. Pada tahapan ini, mata anak jarang sekali dapat diselamatkan. Indonesia sendiri termasuk ke dalam 6 negara dengan kasus retinoblastoma tertinggi di dunia. Dan bahkan ironisnya, berdasarkan hasil konsultasi kami dengan dokter konsultan Purjanto Tepo Utomo dari RSUP Dr. Sarjito yang merupakan dokter spesialis mata, menyampaikan bahwa mayoritas kasus di Indonesia terlambat ditangani karena terlambat disadari. Dan hal tersebut diperkuat dengan parameter angka DELIS atau Disability Adjusted by Life Years pada penderita retinoblastoma yang sangat tinggi, ditandai dengan persebaran kasus-kasus fatalitas pada angka anak-anak yang ada di Indonesia. Angka mortalitas di Indonesia sendiri mencapai 40-70%, yang artinya adalah bahwa dari 10 anak, 4-7 anak berpotensi meninggal dunia. Berdasarkan paparan-paparan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keterlambatan deteksi dapat berakibat kepada dampak seperti pengangkatan mata, kebutaan, dan bahkan kematian. Namun kabar baiknya bahwa di negara maju seperti Amerika Serikat, tingkat kesembuhan untuk penyakit ini dapat mencapai hingga 99% ketika dia ditangani dan dideteksi sejak dini. Memang sudah ada beberapa inovasi seperti Cradle yang dikembangkan oleh Brian F. Shaw, namun masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah pengambilan gambar yang tidak stabil, serta tidak bisa melakukan sistem deteksi dini karena hanya mengandalkan indikator leukemia yang baru dapat ditemui pada kasus grup D dan grup E, kasus di mana kanker ini sudah memburuk. Ada juga teknologi canggih lainnya seperti RedCam, namun mahal. Proses dan diagnosis memerlukan keahlian dokter spesialis mata, serta bersebarannya belum rata di Indonesia karena baru dapat ditemui pada rumah sakit besar pusat skala nasional. Artinya dapat kita simpulkan bahwa belum ada solusi deteksi dini yang cepat, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Maka dari itu, tim PKMKC UGM 2025 dengan inisiatif mengkarsa ciptakan sebuah sistem deteksi di bawah bimbingan Profesor Herianto dengan sebuah tim lintas disiplin yang diketuai oleh saya sendiri, Jonathan dari Teknik Nuklir, Amar dari Teknik Mesin, Amar Ali dari Teknologi Informasi, Muhammad Hafiz dari Teknologi Informasi, serta Emiliana Putri dari Kedokteran, dengan bangga menghadirkan sebuah sistem deteksi dini retinoblastoma inklusif berbasis two-step convolutional neural network terintegrasi mobile app untuk real-time screening pada balita bernama RB8. Konsep sistem ini sendiri selaras dengan tematik PKM 2025, khususnya tema kedua yaitu kesehatan dan gizi masyarakat dalam membangun kualitas sumber daya masyarakat, khususnya balita untuk masa depan Indonesia. Kegiatan tim kami diawali dengan persiapan umum, kemudian perancangan, lalu pembuatan prototipe yang terdiri dari pembuatan RB8 Tools dan pembuatan RB8 Mobile Decision System. RB8 sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu RB8 Tools dan RB8 Mobile Decision System. RB8 Tools terdiri dari beberapa komponen. Lensa 20D berfungsi untuk memfokuskan cahaya dari mata pasien agar citra retina dapat terbentuk dan terekam dengan jelas oleh kamera smartphone. Lens holder berfungsi menahan lensa 20D agar tetap stabil dan sejajar dengan kamera. Main body menjadi tempat utama penyatuan semua komponen dan menjaga jarak fokus antara lensa dan kamera. Konektor blok berfungsi menghubungkan seperti arm atau phone holder. Adjustable arm berfungsi untuk mengatur jarak antara lensa dan smartphone agar fokus cahaya tetap optimal. Phone holder digunakan untuk menjepit smartphone agar posisi kamera tetap sejajar dengan lensa. LED adjustable brightness berfungsi sebagai sumber cahaya yang intensitasnya dapat diatur sesuai kebutuhan pencahayaan pada mata pasien. Ketujuh komponen ini bekerja secara sinergis untuk menghasilkan citra fundus yang jelas, stabil, dan optimal. Lensa 20D terdiri dari beberapa bagian utama. Pertama, aspheric optical glass 1 berfungsi untuk memfokuskan cahaya dari retina. Kedua,
Aspheric Optical Glass 2 memperluas bidang pandang dan menjaga gambar tetap tajam. Selanjutnya, lens housing material melindungi lensa agar posisinya stabil dan aman dari benturan. Kemudian adhesive dan sealing material berfungsi merekatkan komponen serta mencegah cahaya atau debu masuk. Terakhir, protective surface coating membantu mengurangi pantulan cahaya sehingga kontras citra menjadi lebih baik. Cara kerja RBET Mobile Decision System cukup sederhana. Teknologi di baliknya menggunakan two-step convolutional neural network yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu CDN dan PDN. Gambar yang diterima RBET Mobile Decision System akan diproses ke CDN dan memberikan nilai probabilitas 0 hingga 1. Angka di bawah 0,25 akan dinyatakan sehat, dan angka di atas 0,75 akan dinyatakan retinoblastoma. Sementara, nilai 0,25 hingga 0,75 yang dianggap masih ragu-ragu akan diproses ke model yang lebih teliti, yaitu PDN. Kemudian akan memberikan nilai 0 hingga 0,5 yang dinyatakan sehat, atau nilai lebih dari 0,5 yang dinyatakan retinoblastoma. Sebelum masuk ke tahap pengujian, terlebih dahulu kami melakukan proses perakitan alat. Langkah pertama, pasang phone holder ke konektor blok menggunakan baut M6. Selanjutnya, masukkan adjustable arm ke main body, kemudian kencangkan dengan baut M3. Terakhir, pasang lens holder yang telah terpasang lensa 20D ke main body. Setelah semua komponen terpasang, tempelkan LED pada bagian belakang handphone menggunakan lakban kertas dan isolasi. Pastikan posisinya sedekat mungkin dengan kamera agar pencahayaan lebih optimal. Setelah itu, kami juga melakukan verifikasi data uji bersama Dr. Purjanto Tepo Utomo. Ini namanya leukoporia. Jadi pupilnya putih seperti ini. Bisa begini, bisa begini. Ini kalau kita besarkan juga kelihatan tadi yang menonjol-nonjol tadi. Nah, ini gambaran glioblastoma-nya. Ini fundusnya itu tadi kalau dia dibesarkan kita lihat seperti ini. Sebetulnya kalau dari lebar kayak gini, kita lihat dari luar aja kita akan melihat ada kayak gambaran kayak gini pembuluh darahnya. Kan yang datang ke sini itu kebanyakan yang kayak gini nih. Model-model seperti ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan Dr. Purjanto Tepo Utomo, kami menemukan bahwa sebagian besar kasus yang datang ke rumah sakit sudah berada pada stadium lanjut, umumnya tergolong dalam grup D atau E, artinya tidak ada subjek uji balita yang terdeteksi pada tahap awal, sehingga menunjukkan keterlambatan penanganan kasus retinoblastoma. Kondisi ini menegaskan pentingnya sistem deteksi dini yang cepat dan mudah diakses, agar retinoblastoma dapat teridentifikasi sebelum mencapai stadium lanjut. Karena keterbatasan subjek uji balita tersebut, kami kemudian membuat citra fundus tiruan dengan mengacu pada sumber resmi dari jurnal internasional agar data yang digunakan tetap valid, representatif, dan sesuai dengan kondisi klinis sebenarnya. Berikut kami tampilkan perbandingan citra jurnal internasional dengan citra tiruan yang kami hasilkan. Dapat dilihat bahwa pola refleksi dan warna fundus pada citra tiruan sangat mirip dengan citra asli, menunjukkan bahwa model representatif terhadap kondisi klinis yang sebenarnya. Kemudian kami melakukan pengujian menggunakan citra fundus tiruan retinoblastoma. Pada mode online, pertama-tama kita login terlebih dahulu. Ambil foto mata kanan dan mata kiri.
Setelah foto selesai diproses, masukkan data pasien. Tunggu hingga aplikasi selesai memproses gambar. Setelah itu, jika terindikasi retinoblastoma, tekan ikon dokter untuk melihat lokasi tempat rujukan terdekat. Tekan nama tempat untuk langsung membuka peta lokasi di Maps, dan tekan ikon pesawat untuk mengirim email rujukan. RB8 juga dilengkapi dengan fitur offline mode yang memungkinkan sistem bekerja tanpa koneksi internet. Berikut beberapa hasil uji pada citra fundus tiruan retinoblastoma lainnya. Pengujian prototipe pada citra fundus tiruan retinoblastoma menunjukkan bahwa RB8 mampu melakukan deteksi pada 16 citra uji dengan hasil 14 benar dan 2 salah dengan performa terbaik pada kategori A, B, dan C sesuai tujuan sistem ini, yaitu deteksi dini. Pengujian pada balita asli dilakukan di PAUD Mutilati pada tanggal 30 Oktober 2025. Sebelum melakukan uji coba sistem, kami meminta murid untuk menandatangani formulir informate consent. Bersama dengan itu, kami menjelaskan bagaimana sistem RB8 bekerja. Pada tahap awal, balita dibaringkan senyaman mungkin. Setelah itu, kami mengoperasikan RB8 sesuai prosedur. Proses pengambilan gambar sangat mudah, cepat, dan efisien. Video memperlihatkan balita tetap rileks, menegaskan bahwa alat ini ramah dan nyaman untuk balita. Waktu pengambilan satu mata hanya membutuhkan 10-20 detik. Hasilnya pun sangat cepat, ditandai oleh stopwatch di samping yang menegaskan RB8 sangat mampu untuk digunakan screening massal. Tampilan hasilnya pun sangat mudah dipahami. Sistem menampilkan ikon hati hijau yang menunjukkan tidak ada indikasi retinoblastoma, dilengkapi skor kepercayaan atau confidence score dari model, dan diagnosis di bawah gambar. Selanjutnya, kami mewawancari para wali murid untuk menggali harapan mereka terhadap RB8. Semoga penelitian ini bisa membawa manfaat untuk banyak orang. Bisa lebih mencegah banyak anak yang mengalami kanker mata ini ya bisa deteksi dini, dan semoga lolos di ini dinas ya gitu ya, jadi sukses bisa melanjutkan ke penelitian selanjutnya. Sehat selalu. Pada uji coba subjek asli yang melibatkan 2 balita, 3 anggota tim dengan total 10 citra fundus, sistem mendeteksi keseluruhan citra tersebut sehat. Hal ini selaras dengan kondisi sebenarnya. Secara keseluruhan, uji coba yang mencakup 10 citra fundus asli sehat dan 16 citra fundus tiruan retinoblastoma dengan total 26 citra, sistem RB8 dapat mengklasifikasikan 24 citra dengan benar, sementara 2 citra retinoblastoma tidak terdeteksi atau false negatif. Akurasi uji coba ini mencapai 92,3% dengan waktu komputasi kurang lebih dari 10 detik. Uji coba ini menunjukkan RB8 mampu melakukan deteksi dini retinoblastoma secara cepat dan akurat. Tidak ada satupun orang tua yang ingin kehilangan anaknya. Maka dari itu RB8 diharapkan bisa hadir secara merata di seluruh wilayah Indonesia, berkolaborasi dengan layanan-layanan kesehatan seperti Posyandu dan Puskesmas dalam mempercepat sistem deteksi dini di Indonesia, sehingga bisa memberikan sebuah harapan dan senyuman bagi para balita untuk masa depan Indonesia. Dan berikut adalah beberapa momen-momen kebersamaan dari tim kami selama jalannya pelaksanaan program ini.
Dari seluruh pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem deteksi RB8 bekerja dengan cukup baik. Sistem mampu mendeteksi citra fundus secara cepat, baik dalam mode online maupun offline. Dengan hasil tersebut, potensi pengembangan RB8 ke depannya sangat besar, terutama untuk mendukung deteksi dini retinoblastoma di Indonesia melalui penyempurnaan algoritma dan desain alat. RB8 diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam membantu tenaga medis mendeteksi retinoblastoma sejak tahap awal. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat selama jalannya pelaksanaan program ini, khususnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Pusat Prestasi Nasional, dan tidak lupa Universitas Gadjah Mada.